Halo people sekalian, kali ini gue bakalan bahas soal Viking Rise lagi, tapi lebih mendasar ya. Dikarenakan ada beberapa orang yang sering bertanya seperti ini, dan ini. Jadi mari kita mulai saja. Yang bakalan gue bahas itu adalah hal mendasar banget ya. Mungkin ada yang tahu atau tidak, itu bisa di istilahnya dikoreksi masing-masing aja ya. Oke, namanya kita bermain game, berarti hal yang perlu kita persiapkan di game seperti ini itu adalah hero. Dan pertanyaannya, hero itu apa sih gitu ya? Hero itu adalah karakter yang kita jadikan leader, yang kita jadikan komandan untuk melakukan penyerangan, macul, bertanding gitu ya, dan sebagainya. Jadi hero itu adalah semua karakter yang ada di dalam game tipe ini, itu namanya hero gitu ya. Dan hero sendiri ada levelnya ya, dan maksimal di level 60. Dan juga peringkat atau grade dari karakternya juga bermacam-macam. Mulai dari grade, kalau misalkan di sini kita berdasarkan grade, mulai dari yang grade rare atau yang biru ini, lanjut ke yang ungu jadi epic, dan selanjutnya bakalan terus jadi ke hero legendary seperti itu ya. Dan sering banget ada yang nanya, bang, kapan kita bisa dapatkan hero, atau bagaimana cara mendapatkan hero, terus ngumpulin hero nya gimana dan sebagainya. Kalau kalian baru bermain game ya, gue akuin ya, awal permainan game ini itu sulit ya untuk mendapatkan beberapa hero. Dan paling utama nanti kalau di awal game kalian pasti dikasihnya E4, itu udah jelas. E4 ini pasti dikasih di awal game banget. Tapi gimana untuk dapetin hero-hero yang lain gitu? Ya simpelnya kalian tinggal ke Hall of Valor. Di Hall of Valor kalian bakalan ada summon hero dan summon skill. Summon hero ini bakalan selalu ada di awal, tapi summon skill ini baru muncul ketika hero atau salah satu hero kalian di level 20 ya. Kalau memiliki hero level 20 baru summon skill ini bakalan muncul seperti itu ya. Dan di sini untuk lebih jelasnya kalian juga bisa menggunakan batu merah ini untuk men-summon suatu hero. Dan di batu retakan ini kalau dalam istilah game gacha itu adalah PT-nya atau garansi dari pihak development. Jadi kalau misalkan sudah nyampe 1000, maka kalian sudah dijamin pasti dapat epic hero, dan ada kemungkinan untuk mendapatkan hero legendary seperti itu. Gunanya dari fragmen pecahan ini. Kalau misalkan kalian masih ada tanya gimana cara dapetin hero, ya kalian rajin-rajin aja untuk mendapatkan batu summon. Di awal game itu kalian dapat, tapi pergunakanlah dengan bijak, karena di awal game mendapatkan batu ini itu sulit, dan mendapatkan hero legendary itu juga sulit. Jadi kita perlu sabar saja, dan nanti pada akhirnya kalian bakalan dapat semua hero nya. Semua yang ada di daftar ini kalian bisa dapatkan. Kalau misalkan yang bentuk ini berarti kalian langsung dapat hero nya. Kalau dapat yang bentuk shard kayak gini berarti kalian harus mengumpulkan 10 pieces baru kalian bisa summon hero nya seperti itu ya.
Kalau di bagian skill kalian ya langsung, tapi kalau ada lambang shard kayak gini, kalian harus mengumpulkan sampai 100 shard baru kalian mendapatkan satu buah skill secara utuh. Kayak gitu ya. Lalu kalau misalkan ada yang bertanya, skill itu apa? Skill itu adalah kemampuan yang ada di dalam hero itu sendiri, sahabat. Oke. Dan kita balik lagi ke pembahasan hero. Jadi hero di game ini itu agak unik ya, berbeda dengan hero-hero yang ada di game sebelah. Entah itu di Rise of Kingdom, Call of Dragon, ada juga Doomsday Last Survival, Start of Survival ya, SOS, atau game lainnya ya. Di game Viking Rise ini hero nya agak berbeda. Berbedanya ada di mana bang? Di bagian konsepnya. Gue buka di salah satu contoh aja ya. Di salah satu contoh yang hero udah level maksimal. Oke, ini aja. Di sini kalian bakalan di bagian talent itu ada yang namanya core ya. Ini core 1 sampai 6. Sedangkan kalau di game lain dia bentuknya nggak seperti ini. Memang ada bentuk cabang-cabangnya tapi bukan sistem core. Jadi lebih banyak bentuknya seperti ini. Itu kalau di game sebelah. Kalau di sini sistem core itu tidak berlaku dengan level. Jadi level kalian mau setinggi apapun, core ini nggak bakalan terbuka kecuali kalian meningkatkan yang namanya star ini ya. Star 1 sampai star ke 6 maksimal. Kalau misalkan 1 sampai 6 ini terbuka, maka core pun terbuka. Jadi ini bisa dibilang core bintang 1, core bintang 2, core bintang 3, seterusnya sampai core bintang 6. Jadi muternya ke samping sini ya. Seperti itu. Terus gunanya level di game ini apa bang? Gunanya level dari hero itu lebih ke daya tampung pasukannya ya. Nanti gue bakalan jelasin apa perbedaannya. Itu lebih dari daya tampungnya saja. Dan persyaratan untuk membuka skill. Jadi di game ini skillnya itu, yang skill bawaan dari hero itu cuman 1 dan kedua, dan skill yang ketiga dan keempat ini itu adalah skill yang bisa kalian copot pasang. Maksudnya copot pasang itu seperti ini. Jadi kalian bisa copot dan kalian bisa pasang lagi atau mengganti dengan skill yang ada yang kalian miliki. Gitu. Jadi mau dipasangin lagi tinggal dipelajari dan terpasang seperti semula. Dan di sini ada 2 slot kosong ya. Dan slot pertama ini terbuka ketika hero kalian level 20. Slot yang kedua baru terbuka ketika hero levelnya itu 40. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan untuk mengawakening nggak terpaku dengan level hero nya, tapi terpaku di skill 1 ini ya. Ini skill 1 dan skill 2 nya harus level maksimal. Skill 1, skill 2 level maksimal, dan di talent juga level maksimal. Maksudnya ya semuanya full gitu. Baru kalian bisa mengawakeningkan hero-nya. Ini yang namanya hero sudah awakening. Itu. Terus apa sih bang core talent itu? Core talent itu adalah suatu percabangan yang dimana di core tertentu itu menjadikan suatu skill. Contoh skill itu ada di core 1 ya. Jadi ini core 1 itu damage counter. Kalau di hero ini ya, damage counter yang diterima terus dia kurang 40%. Ini masuknya lebih ke kayak skill. Tapi kalau yang di core kedua ini start, karena di sini tingkatkan 10% attack archer. Nah ini itu namanya start. Terus di core keempat juga sama start, di core kelima juga start, di core ketiga itu baru skill lagi. Jadi setiap detik terus akan yang dikerahkan meraih 30 rek. Ini namanya
komennya tuh ya, yang ada tulisan kayak komen, pasif, dan komen lagi, ini namanya bisa dibilang skill, dan itu ada di chord 1, 3, dan 6. Dan kalau misalkan sudah di level 60 bagaimana Bang? Jadi setiap satu kali naik level kalian bisa menaikkan satu cabang-cabang core ini ya, gitu. Dan di sampai level 60 nggak semua cabang itu berisi. Contoh di sini gua udah level 60 dan nggak semuanya cabang diisi. Contoh cabangnya ini nggak diisi, cabang yang ini nggak diisi. Jadi nggak semuanya ya, pilih yang sesuai kebutuhan kalian saja. Jadi nggak perlu untuk memilih semuanya, cukup yang dibutuhkan saja. Seperti itu. Dan di setiap hero itu ada slot untuk menggunakan equipment. Equipment ini tergantung levelnya ya. Kalian bisa lihat di sini ada syaratnya. Contoh yang ini syaratnya kalian harus level 40 baru bisa menggunakannya. Sedangkan di senjata rata-rata di level 45 baru bisa menggunakan. Tergantung jenis senjatanya saja sih. Gitu. Ini equipmentnya. Terus juga di hero juga ada namanya mount. Di sini mount juga ya. Itu bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan juga. Dan inilah yang ngebuild dari suatu karakter hero. Dan jangan lupa hero itu selalu ada tipenya ya. Tipenya kalian bisa lihat di sini. Kalau yang ini, jadi kalau yang hero ini Arthur itu adalah tipe archer, basic untuk ke PvP atau player versus player, dan skill. Jadi dalam pengaktifan skill itu termasuk cepat. Makanya kalau yang punya base keterangan atau grade kayak tipe skill ini rata-rata adalah hero-hero yang kalau menggunakan skill dia cepat. Jadi untuk peningkatan ranknya itu pasti cepat. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan level skill di game ini. Terus keuntungannya lagi dari skill ya, kalau kalian bisa lihat di kapasitas truknya ya, di sini beda level kapasitas truknya juga berbeda tuh. Jadi di sini kapasitas truk untuk level 56 berarti masih di 117. Terus yang satunya lagi kalau misalkan di 45 juga 100 gitu. Dan kalau di game ini berbeda dengan di game yang lain adalah semua talent tadi, semua equipment ini, kapasitas, keahlian, mon dan sebagainya itu aktif ya. Jadi di game ini nggak ada leader co-leader tapi semuanya aktif berbarengan. Di sini kita untuk marching ya, kita buat. Nah, di sini semuanya bisa dilihat. Terus itu alasan bisa nyampe ke 191 awalnya dari mana? Nah, di sini komposisi spesifik troops-nya. Jadi yang pertama 70.000 ini karena kan bonus commander yang sama-sama di level 70 di level 60. Baru ditambahkan dengan bonus teknologi dan di total akhir adalah 191.000. Seperti itu ya. Maka di sini sudah jelas beda level itu beda komponen. Di sini kalau misalkan kita ganti lagi, di sini misal ganti ke yang belum level maksimal ya. Nah, bisa dilihat ya, yang 60 level 45 dan di total. Makanya di sini dalam suatu march seperti ini itu nggak ada yang namanya leader co-leader. Jadi semua equipment ini aktif, semua skill aktif, mon juga dihitung semua. Makanya di sini total semuanya ada. Ini keterangannya bisa kalian lihat dari total make hero-nya, make dari dengan pasukan, dan ini kecepatannya gitu, dari apa aja. Dan ini keterangan lebih lanjutnya.
Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalkan gua Harald ini yang Arthur itu dia tipikal archer, Harold ini tipikal infantry. Di lebih lanjutnya attack archer gua itu di 138, terus attack infantry gua di 102. Ini kalau dicampur kayak gini ya. Nah, biar contoh aja. Terus kalau gue balikin lagi ke hero archernya tadi, maka rinciannya juga berubah. Di sini infanterinya tadi sudah dari 102 turun ke 78. Terus di archer naik jadi 162. Defense-nya jadi naik juga. Ini yang namanya ketika kalian menggabungkan suatu hero tertentu lebih baik yang satu jenis. Archer, infanteri, pikeman dan pikeman saja. Karena semuanya mulai dari skill, mon dan sebagainya itu aktif. Jadi di sini juga buffnya aktif ya. Jadi total keseluruhannya untuk ini kan peningkatan kecepatan berbaris itu di total sampai ke 134. Dibuletin aja jadi 135% larinya. Di sini ada boost kapasitas troops. Ini biasanya bakalan aktif kalau kalian menggunakan item tertentu, yaitu item seperti ini. Baru. Terus di sini muatan troopsnya, kalau untuk yang macul ini yang pasti berlaku, atau misalkan mau ngerampok juga ini yang berlaku. Terus dia sini ada power dan sebagainya di total keseluruhan. Terus biar gampang untuk disimpan gimana bang? Ya cukup kalian ambil yang ini nih, icon di atas, klik dan tinggal pilih di nomor berapa itu untuk slotnya. Kalau gua biasanya ya tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Contoh, gua pengennya itu di full archer, set 109 full archer, dan kita taruh di sini untuk menimpa dengan file yang baru seperti itu ya. Ini nanti kesimpan dengan sendirinya. Dan selanjutnya kalian tinggal pilih-pilih kayak gini aja. Jadi hero-heronya bakalan sesuai yang pernah kalian simpan gitu ya. Ini adalah cara cepat untuk membuat suatu yang namanya marching ya. Seperti itu. Dan ya, ini semua adalah pembahasan soal hero. Dan untuk sampai ke awakening, mungkin ada yang bertanya ya, butuh berapa sih untuk sampai awakening? Untuk nyampai awakening kalian di sini ya, untuk di sini biar lebih jelas, dari 0 sampai ke yang titik core 6 ini full, kalian butuh 1200 shard. Terus kalau misalkan ini kita mulainya dari 0 ya. Kalau dari 0 sampai ke core ke-5 maksimal 5/5 itu butuh 840 shard. Terus kalau misalkan kalian pengen sampai ke core 4 5/5 itu kalian butuh 560 atau enggak 530, gue lupa antara itu. Dan di core 3 itu kalian butuh 350. Jadi kalau dimulai dari 0 cara penghitungannya gitu. Kalau kalian punya 350 bakalan sampai core ke berapa bang? Sampai core 3 maksimal. Kalau gue punya 840 sampai core ke berapa? Sampai core 5. Kayak gitu aja seterusnya ya. Biar kalian bisa menyiapkan yang namanya shard universal dan digabungkan sekiranya kalau digunakan semua bakalan awakening apa enggak ya gitu ya. Ini bisa dipersiapkan aja seperti gua yang mau mempersiapkan untuk awakening Yulmi ya. Di season ini gue pengen awakening Yulmi, dan gua saat untuk season 2 nya itu ada di 335 untuk saat ini, dan masih kurang 900 shard ya. Tapi nggak masalah karena event dari Yulmi gue ngincar paling nggak dapat 300, berarti udah 600, udah separuh kan. Terus sambil berjalannya waktu gue bakalan ngumpulin sampai 800 itu isi untuk sebelum KVK
2 berakhir gitu. Jadi KPK 2 berakhir gua sudah dipastikan punya Yulmi bintang atau core 5 maksimal. Dan dari tadi gue bilang Yulmi itu yang mana ya? Kalau Yulmi itu di sini biar gue kasih lihat ke kalian. Yulmi yang gue maksud itu adalah ini, hero typical archer, PvP dan counter attack. Ya, kapan lagi punya yang ada tipe counter attack untuk archer. Oke. Ini saja yang bisa gua jelaskan buat kalian mengenai seluk-beluk dari hero, dari kegunaan levelnya, core-nya, terus ngumpulin shardnya, dapetin dan sebagainya, banyak event tertentu yang lainnya. Kalian bisa cek di video gua yang lain untuk lebih jelasnya. Oke? Ini aja, semoga membantu buat kalian yang baru main untuk mengetahui lebih jelas hero itu apa. Dan jangan lupa selalu simpen untuk shard universal buat kalian dan fokuskan ke satu aja ya. Jangan terlalu banyak karena untuk free to play ya kapan awal keningnya kalau kalian disebar-sebar kemana-mana. Oke? Itu aja yang bisa gue bagi. Salam Viking dan bye.